Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 49. Wa idnajainakum min ali fir'auna. Dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al adab. Dan mereka menimpakan siksaan yang berat bagi kalian. Yudabihuna abana'akum, dan mereka menyembelih anak-anak lelaki dari kalian. Wa yastahyun nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fidzalikum bala'um min rabbikum adim. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel, anak keturunan Yakub, mereka telah diberikan nikmat, yaitu telah diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya dengan kekuasaan Allah. Nabi Musa alaihissalam berhasil menyeberangi lautan. Dahulu mereka Fir'aun telah banyak menimpakan azab yang besar, yaitu Fir'aun, dia dahulu bermimpi melihat api keluar dari Baitul Maqdis. Kemudian api itu masuk ke rumah orang-orang Qibti di Mesir. Namun rumah-rumah tidak memasuki rumah Bani Israel. Mana mimpi ialah bahwa kerajaannya akan lenyap melalui kekuatan seorang laki-laki dari Bani Israel. Maka setelah berdiskusi dengan pengikutnya, maka dilaporkan bahwa Bani Israel yang menunggu lahirnya anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut akan dibunuh. Hal ini diutarakan di dalam hadis tentang fitnah dan juga diutarakan di dalam surat Toha. Fir'aun berusaha setelah itu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel setelah mimpi tersebut dan membiarkan bayi-bayi perempuan hidup. Fir'aun mempekerjakan Bani Israel pada bidang pekerjaan yang berat. Hal ini dikemukakan di dalam surat Al-Qasas. Menimpakan kepadamu yasumu nakum su'al adab, itu menimpakan siksa, yaitu mereka Fir'aun dan bala tentaranya menyembelih anak-anak laki, bayi laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup bayi perempuan. Ini adalah nikmat Allah karena Bani Israel setelah itu dikeluarkan oleh Allah dari siksaan yang sedemikian keji yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Karena mereka berani untuk membunuh anak-anak laki-laki, bayi laki-laki dari Bani Israel. Dan Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan Bani Israel dari musibah kekejaman Fir'aun tersebut. Fir'aun sendiri adalah gelar bagi setiap raja di Mesir yang pada saat itu kafir. Ada yang mengatakan Fir'aun ini adalah gelar raja dari setiap raja yang ada di Mesir dari bangsa Amalikah. Dan nama Fir'aun sendiri, nama aslinya adalah yang bermusuhan, yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam adalah namanya Al-Walid bin Mus'ab ibnu Ar-Royan. Ada yang mengatakan Fir'aun tersebut nama aslinya adalah Mus'ab bin ibnu Royan. Dan pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyelamatkan kalian dari siksa pengikut Fir'aun yang telah membuat musibah yang besar bagi Bani Israel saat itu. Dan Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Dan ini adalah anugerah yang besar. Ini juga disampaikan oleh Abdullah bin Abbas.
Al-bala adalah ujian, kadang berupa kebaikan, ujian kebaikan bagaimana seseorang dengan nikmat Allah dia harus bersyukur. Akan tetapi seorang yang gagal dalam ujian kebaikan, yaitu sudah diberikan nikmat Allah tetapi dia tidak menggunakan nikmat itu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Dan yang berikutnya adalah ujian keburukan, sebagaimana musibah yang terjadi pada Bani Israel tadi. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menguji mereka dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ujian dengan keburukan biasanya adalah bala'atuhu, abluhu, balaan. Sedangkan ujian nikmat, ujian kebaikan, itu biasanya ablihi, iblaan, balaan. Ini adalah bentuk ujian namun dalam bentuk nikmat Allah. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan bagi kalian. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjainakum, kemudian kami menyelamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami telah menenggelamkan Fir'aun yang aslinya bernama Walid bin Mus'ab ibnu Ar-Royan dari bangsa Amalikah. Dia adalah raja Fir'aun dari Mesir. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan pengikutnya. Dan kalian Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam pergi dari Mesir. Dan Fir'aun pun mereka berusaha mengejar kalian, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Lalu Allah Ta'ala membelah lautan untuk menyelamatkan kalian dari Fir'aun, yaitu dengan mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat ke laut. Setelah itu terbelahlah lautan. Maka setiap bagian dari belahan itu akhirnya Bani Israel dapat lolos dari Fir'aun, melewati lautan tersebut yang diikuti oleh Fir'aun. Dan ketika mereka Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menyatukan kedua bagian lautan, dan akhirnya lautan itu menghimpit mereka dan menenggelamkan mereka, Fir'aun dan pengikutnya. Sehingga mereka pun tenggelam, dan kalian Bani Israel melihat sendiri orang yang zalim itu telah tenggelam di depan mata kalian sendiri. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa besar yang telah Allah berikan kepada Bani Israel, diselamatkan dari raja yang sangat kejam. Dan hari ditenggelamkannya Fir'aun, diselamatkannya Bani Israel ini terjadi pada 10 Muharram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW tiba di Madinah dan melihat Yahudi berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Hari apa yang kalian puasa? Maka mereka menjawab, ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya Fir'aun. Maka Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa pada 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW pun juga berpuasa, memerintahkan untuk menganjurkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah hari di mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ke dalam lautan dan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada Bani Israel, anak keturunan Yakub
Israel itu hamba Allah. Harusnya mereka senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.